Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Widya Nur Agami, guru SDN Bajut, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan 1 UTBK Universitas Hamdan Wadi Lombok. Berikut adalah video praktik titik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Alhamdulillah ya, semuanya terlihat semangat dan ceria hari ini ya. Sudah siap belajarnya hari ini? Sudah. Ya, guru. Iya, baik. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa ya, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya, Mas Ismanep, dipimpin teman-temannya berdoa ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Silahkan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu Guru absen dulu ya. Ada yang tidak masuk nggak hari ini? Kelasnya ada yang nggak masuk nggak teman-temannya? Semuanya masuk, Bu Guru. Iya, alhamdulillah ya semuanya masuk. Itu artinya kita masih diberikan kesehatan ya oleh Tuhan dalam melaksanakan aktivitas seperti biasa. Nah baik, coba Ibu minta sekarang kalian tutup matanya dulu. Coba ditutup matanya. Sudah ditutup matanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sekarang waktu menutup mata kalian melihat apa? Gelap, Gelap, Bu. Gelap ya? Oh iya, coba sekarang dibuka matanya lagi. terang, Bu. Sudah bisa melihat sekarang? Bisa, Bu. Iya, menurut kalian ketika kita membuka mata, apa yang menyebabkan kita bisa melihat? Ada yang tahu? Ya, Bu. Cahaya, Bu. Ya, kenapa Ida? Mbak Ida? Karena Ada ada cahaya, Bu Guru. ada cahaya. Iya, yang lain karena ada apa juga? Ada matahari, Bu Guru. Ada matahari, baik. Ada matahari juga bisa. Bagus, pinter ya. Nah, jadi kita bisa melihat benda di depan kita itu karena ada cahaya. Cahaya matahari. Dari mana juga cahaya itu? Hanya matahari saja? Lampu. Oh iya, pinter dari lampu juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya ya yang berkaitan dengan cahaya. Bisa dilihat ini anak-anak di PowerPoint-nya. Ya, Bisa, Bu. Nah, jadi hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama dengan menerapkan mengamati video tentang sifat-sifat cahaya, kalian diharapkan menganalisis sifat-sifat cahaya dengan benar. Kemudian dengan menerapkan metode percobaan dan demonstrasi, kalian diharapkan mampu untuk membuka sifat-sifat cahaya dengan tepat. Yang kedua, dengan menerapkan metode diskusi dan percobaan, kalian diharapkan mampu menyusun laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya dengan sistematis. Nah, ini adalah tahapan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, sebelum kita lebih mendalam membahas tentang sifat cahaya, kalian tahu enggak pengiran cahaya itu? Ada yang tahu? Coba Ismanep, apa itu cahaya? Tahu enggak? Ya, Bu. Cahaya Apa itu cahaya? Cahaya itu sinar, Bu. Cahaya itu sinar, bagus. Kalau Mbak Dayu, apa itu cahaya Mbak Dayu? Cahaya itu ya sinar matahari. Sinar matahari, baik. Jawabannya bagus-bagus. Nah,
Jadi benar ya, cahaya itu berupa sinar dari matahari nanti. Pengertian dari cahaya ini adalah suatu energi berupa gelombang yang dapat ditangkap oleh mata. Nah, jadi kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita itu karena ada cahaya. Nah, kalau di rumah kalian, kalau di hari, cahayanya itu berasal dari mana? Dari matahari. Dari matahari, dari timur. Iya, matahari terbit dari timur, pinter ya. Kalau malam hari, apakah matahari cahayanya? Lampu. Ya, kalau mati lampu, apa jadi sumber cahayanya? Pakai senter, Bu. Lilin. Lilin, senter. Sinar bulan, Bu. Iya, ada bulan juga ya. Nah, jadi segala sesuatu yang menghasilkan cahaya itu disebut dengan sumber cahaya. Yang seperti kalian sebutkan tadi ya, sumber cahaya itu ada dua, yaitu sumber cahaya alami seperti matahari ya, merupakan sumber cahaya terbesar di bumi. Kemudian ada juga sumber cahaya buatan yang tadi tanya waktu mati lampu pakai lilin, pakai senter ya. Pada malam hari sumber cahaya dari lampu itu adalah sumber cahaya buatan. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya, kira-kira bagaimana cahaya itu bisa sampai ke mata kita? Nah, Mbak En, gimana kira-kira? Cahaya kok bisa sih sampai ke mata kita? Ya, kenapa Mbak En? Atau yang lain? Pantulan dari Merambat, sumber Bu. cahaya, Bu Guru. Oh Saya iya, merambat, Bu. sekali, bentar ya. Jadi cahaya itu bisa masuk ke mata kita karena cahaya itu memantul ke benda ya. Kemudian diteruskan ke mata kita bisa melihat pintar ya Mbak Dayu. Nah, jadi cahaya itu mempunyai sifat dapat dipantulkan. Ya, itu salah satu sifat cahaya. Ada yang tahu enggak yang lain sifat cahaya yang lain? Ada, Bu Rambut Guru. lurus, Bu. Apa? Cahaya Iya, merambat pintar cahaya dapat merambat lurus. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat dipantulkan tadi ya, itu contohnya sudah kita sebutkan tadi. Kemudian cahaya dapat dibiarkan dan cahaya dapat diuraikan. Baik. Nah, selain coba kalian amati video animasi ini ya. Lihat. Nah, baik, dari video tadi, apa yang kalian lihat? Video yang tadi, Matahari terbit. matahari terbit. Apa juga? Ada pelangi, Bu. Ada pelangi ya? Ya, ada pelangi. Ada yang pernah lihat pelangi enggak di sini? Sering, Bu Guru, Pernah. sering. Apa yang sering? Iya, kapan lihat pelanginya? Setelah Kan biasanya lihat Setelah hujan. Nah, kira-kira menurut kalian itu fenomena atau jiwa pelangi itu mempunyai hubungan tidak dengan sifat cahaya yang tadi? Hubungannya? Ada, Bu Ada Guru, hubungannya? ada. Ada ya? Ada. Nah, kalau Tahu, Bu sifat Guru. cahaya, nggak tahu. Oh iya, sekarang Ibu Guru. Kalau sifat cahaya berhubungan dengan fenomena pelangi, menurut kalian sifat cahaya yang mana yang berhubungan dengan fenomena pelangi tersebut? Cahaya dapat diuraikan, Bu Ya, Guru. Oh diuraikan, Bu. iya. Nah, baik, untuk membuktikan itu semua, nanti kita akan melakukan percobaan ya mengenai kelima sifat cahaya. Nanti didiskusikan pertanyaan ini ya di LKPD-nya. Nah, ini Bu Guru LKPD-nya. Nah, silahkan didiskusikan dulu kira-kira sifat cahaya mana yang berhubungan dengan peristiwa atau fenomena pelangi. Didiskusikan kelompok yang sudah dibagikan kemarin ya. Silahkan Ya, Bu. didiskusikan dulu. Bu Guru kasih waktu 3 menit saja untuk menentukan pelangi termasuk sifat cahaya yang mana. Ya, baik, sudah selesai. Sudah, Bu. Udah. Nah, sekarang kita akan melakukan
melakukan cobaan ya. Jadi seperti yang sudah Ibu Guru katakan kemarin, setiap satu kelompok itu satu percobaan. Sudah dibawa alat dan bahannya. Sudah dibawa alat dan bahan. Sudah, Bu. ya. Jadi Lengkap. setelah juga Ibu Guru nilai ya. Baik, kalian akan melakukan percobaan di depannya supaya dilihat sama teman-temannya. Nah, sebelum melakukan percobaan, dibaca dulu kesepakatan kegiatan percobaannya di LKPD yang tadi Ibu bacakan ya. Dan juga langkah-langkah kegiatannya tolong diperhatikan supaya nanti tidak keliru saat melakukan percobaan. Akan dibaca dulu sebentar kira-kira bagaimana langkah-langkahnya. Selanjutnya nanti kalian tampilkan di depannya percobaannya. Mulai dari percobaan pertama. Sebelumnya nanti Ibu Guru, nanti kalian setelah melakukan percobaan, kalian diskusikan ya hasil pengamatan dan dipresentasikan. Baik, untuk yang percobaan pertama kelompok 1, siapa satu? Ini ya tadi kelompok 1 Mas Ismanat sama Mbak En ya? Ya, silahkan maju ke depan. Kelompok 2 saya, Bu. Oh, kelompok 2. Ya, kelompok 1 silahkan maju ke depan. Yang tadi sudah Ibu Guru tentukan kelompoknya. Percobaan 1. Kelompok Oh ya, saya kelompok 1, Bu. Ya, pas kelompoknya. Ya, Ibu kelompok Guru 1. bagikan, ya. Nah, silahkan maju ke depan, coba bagaimana percobaannya tentang membuktikan cahaya dapat merambat lurus. Nah, gimana Ya. kartonnya diletakkan bagaimana yang pertama? Ya, kartonnya diletakkan di depan cahayanya, Bu. Iya, jadi diletakkan dulu sejajar ya. Ya sudah sejajar, coba diletakkan dilihat sejajar. Mas Ismanaf dari ujung yang satu seperti gambar yang ini ya diletakkan. Ya, Bisa terlihat nggak cahayanya? Cahaya dari lilin. bisa, Bu. Iya, coba digeser Mbak En. Karton yang di tengah digeser. Iya, Bu. Coba digeser. Sekarang Sudah. Mas Ismanaf dilihat dari ujung lubang yang tadi. Terlihat nggak cahayanya? Ya, Bu. Tidak. Ya, nanti itu didiskusikan ya. Nanti di hasil pengamatannya ditulis bagaimana percobaan kalian. Kemudian disimpulkan. Bukan. Baik, kita lanjut. Tangan dulu untuk kelompok 1. Tangan, ya. Baik, untuk kelompok 2 silahkan maju. Kelompok Iya, 2 Bu. siapa tadi? Ya, Sudah, silahkan. Bu. Sudah dibawa alat dan bahannya? Ini, Bu, ada gelas, ada senter. Iya, coba sekarang dipraktikkan bagaimana. Ini, Bu, Iya, senternya sudah saya nyalakan. Iya, coba diarahkan ke gelas bening. Di belakangnya ada kertas Ya. atau bising. Terlihat Ya. nggak cahayanya? Terlihat nggak cahayanya? Iya. Terlihat, Sekarang Bu. terlihat. Coba benda yang lain. Benda yang lain. Coba buku yang tebal. Buku tebal. Ini, Bu. Bisa terlihat nggak cahayanya? Tidak terlihat, Bu. Iya, tidak terlihat ya. Nah, nanti itu ditulis hasil pengamatannya, lalu disimpulkan kenapa cahaya itu tidak terlihat ketika diarahkan ke benda yang padat. Baik, untuk percobaan ketiga dan kelima ya. Selanjutnya siap-siap. Semua percobaan sudah ditampilkan ya. Kemudian kalian tulis hasil pengamatannya di LKPD dan disimpulkan. Nah, nanti di akhir pertanyaan itu baru kalian tentukan pelangi itu termasuk sifat-sifat cahaya yang mana dari percobaan yang tadi. Silahkan didiskusikan. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sekarang setiap kelompok, perwakilan dari kelompok maju ke depan ya, dipresentasikan hasilnya. Siapa yang mau maju dulu, kelompok berapa? Saya, Bu. Kelompok 2, Iya, Bu. kelompok 2. Iya, bagus, pinter. Coba sini maju, nak, sini maju. Ya. Ya. Baik, Silakan. teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil percobaan kelompok kami. Kami melakukan percobaan tentang senter yang dinyalakan kemudian diarahkan kepada gelas. Ternyata cahayanya tetap terlihat seperti itu. Tetapi kemudian setelah
ditutup dengan buku yang tebal, cahaya tidak terlihat. Itu artinya cahaya mampu menembus benda bening. Seperti itu. Terima kasih. Ya tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, silahkan ada dari kelompok lain yang menanggapi. Yang mau bertanya mungkin? Saya, Bu. Iya, Mas Ismanab dari kelompok 1. Itu bagaimana? Kenapa gelas Ada yang itu bisa tembus cahaya, Bu? Iya, kenapa gelas itu bisa tembus cahaya? Nah, coba kelompok 2, Mbak Ida, kenapa cahaya itu bisa menembus gelas? Kenapa? Karena gelasnya bening, Bu. Karena gelasnya bening. Iya, jadi cahaya itu seperti yang disampaikan kelompok 2 tadi di kesimpulannya, cahaya itu dapat menembus benda bening, dapat diteruskan cahayanya ya. Tetapi ketika dia melewati benda padat, dia tidak bisa menembus benda padat tersebut ya. Iya, baik. Kelompok 2 berdasarkan percobaan yang tadi kalian lihat, peristiwa fenomena pelangi itu termasuk sifat cahaya yang mana? Dapat diuraikan. Diuraikan, Ibu. Kelompok lain, ada yang beda jawabannya? Ada yang berbeda tidak? Sama, Bu. Oh, sama semua ya. Baik, nanti kita jelaskan di akhir ya. Baik, silakan kelompok 2 duduk ke tempatnya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Ya, baik, semua kelompok sudah tampil ya. Nah, jadi berdasarkan percobaan yang tadi yang kalian lakukan ya, ada 5 percobaan. Jadi fenomena pelangi berhubungan dengan sifat cahaya yang mana? Yang dapat diuraikan. Nah, selain berhubungan dengan sifat cahaya yang diuraikan, pelangi itu juga berhubungan dengan cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Nah, ini juga videonya bisa kalian lihat di YouTube ya. Nah, nanti Bu Guru sharing link YouTube-nya. Silahkan disimak ya dan dicatat hal-hal penting dari video ini. Iya, baik ya. Sudah mengerti anak-anak sekarang bagaimana hubungan sifat-sifat cahaya dalam aktivitas kita sehari-hari? Iya, sekarang Bu Guru ada soal dikerjakan secara mandiri ya. Soal pilihan ganda ada 10 nomor, kalian kerjakan individu atau sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi ya. Bu Guru kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nah, silahkan dikerjakan soalnya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ya, dikumpulkan ya, waktunya sudah habis. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Ada ya materi yang masih menurut kalian belum dipahami? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Sebelum kita simpulkan. Iya, Mas Ismanel bagaimana? Bagaimana kalau lampu sepeda motor pada malam hari, Bu? Termasuk sifat cahaya yang mana, Bu? Iya, pernah lihat lampu sepeda motor enggak malam hari? Pernah, Bu. Pernah.
Lihat bagaimana cahayanya itu merambat seperti bagaimana bengkok. Lurus, Enggak? Bu Guru, lurus. Lurus. Enggak? Lurus, Bu Guru. Lurus berarti itu membuktikan kalau lampu senter pada malam hari itu merambat lurus. Jadi, Lurus. iya, itu membuktikan sifat cahaya yang dapat merambat Lurus. lurus. Baik ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Senang, Ya, Bu. Bu Guru. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Alhamdulillah. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Jadi, sifat-sifat cahaya itu Menyenangkan. dapat kita lihat dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya tadi sifat cahaya merambat lurus. Terlihat pada ini contohnya ya, lampu senter pada malam hari cahayanya lurus seperti garis lurus. Kemudian sifat cahaya menembus benda bening tadi yang sudah dipraktikkan tadi. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ketika di dalam ruangan pada siang hari itu ruangannya jendelanya tertutup, kacanya tertutup. Nah, itu artinya menandakan cahaya itu bisa menembus kaca yang bening ya. Selanjutnya, sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, sifat cahaya dapat dipantulkan. Ini terlihat ketika kita bercermin. Cahaya akan mengenai permukaan wajah kita, kemudian nanti dipantulkan ya tersebut ke cermin. Nah, cermin memantul kembali sehingga mata kita, sehingga kita bisa melihat wajah kita di dalam cermin atau benda-benda yang terlihat. Kemudian cahaya dapat dibiarkan. Nah, contohnya ketika kita melihat ikan di dalam kolam, terlihat ikan itu ada di atas ya, lebih dangkal. Itu peristiwa pembiasan namanya ya. Nah, sudah dijelaskan di video tadi. Pembiasan itu adalah pembelokan cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Nah, ini seperti di sini mediumnya udara dan air. Nah, sehingga ikannya itu terlihat atau kolamnya itu terlihat lebih dangkal padahal dalam ya. Ini hati-hati yang kalau mau pergi ke kolam jangan langsung nyebur ya ke kolam. Nanti tahu-taunya kolamnya dalam, tenggelam ya. Itu peristiwa pembiasan cahaya namanya anak-anak. Nah, kemudian yang terakhir sifat cahaya dapat diuraikan. Seperti contoh terjadinya pelangi ya sama gelembung air sabun. Nah, terkait dengan pelangi ini bukan hanya diuraikan saja ya sehingga terjadi pelangi ternyata, tetapi dia juga dibiaskan dua medium yang berbeda. Cahaya itu melewati dua medium yang berbeda yaitu air dan udara. Ketika cahaya melewati dua medium tersebut nanti cahayanya dibelokkan atau dibiaskan, kemudian cahaya dari matahari yang terlihat putih itu sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Ketika melewati butiran air hujan, dia akan diuraikan menjadi beberapa warna yang kita sebut dengan Mejiku Hibiniu. Iya. Nah, baik anak-anak. Sekarang Ibu Guru mau tanya, menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Senang, Bu Guru. Nah, nanti kalian tulis di buku siswanya ya, ada lembar refleksi, ditulis bagaimana tentang pembelajaran hari ini. Nah, baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelasnya dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Widya atas pelaksanaan. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bu Widya. Selamat pagi Pak. Iya, luar biasa Bu Widya berani tampil pertama hari ini. Sensasinya pasti mantap ya Bu Widya tampil pertama. Jadi harus siap. Jadi saya cuma ingin menyampaikan perasaan dan kesan-kesan saya jika saya menjadi
peserta didik Bu Widya gitu aja ya. Iya. Jadi menurut saya jika saya menjadi peserta didik Bu Widya, perasaan yang saya dapatkan adalah perpindahan antara pendahuluan ke kegiatan inti ke kegiatan penutup itu tidak begitu terasa. Jumlahnya itu loh, saya terasa seperti dituntun setiap kegiatan tersebut. Jadi saya tidak terasa dari pendahuluan ke kegiatan terasa jumlahnya. Jadi saya itu kayak mengikuti alurnya Bu Widya dalam belajar tersebut, sudah bagus, sudah mantap, pendahuluannya mantap, kegiatan intinya juga bagus, penutupnya juga bagus, akan tetapi mungkin karena media yang kita gunakan ya Bu Widya dan keterbatasan waktu yang saya rasakan cuma di mana peran guru dalam kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan Bu Widya itu masih terlalu banyak, mungkin menurut saya itu loh ya Bu Widya ya. Jadi peran guru dalam kegiatan pada pagi hari ini itu terlalu banyak. Tetapi menurut saya lagi mungkin saat digunakan atau diimplementasikan dalam kegiatan ajar yang sesungguhnya mungkin tidak seperti ini, mungkin lebih menarik lagi karena pembawaan Bu Widya kan juga sudah bagus, intonasi pengucapannya juga sudah. Kemudian selain peran guru yang dominan tersebut, penggunaan kata-kata yang untuk memancing rasa ingin tahu siswa yang menurut saya agak kurang gitu Bu Widya. Kegiatan itu berarti Bu Widya. Tapi dari semua yang ditampilkan Bu Widya mulai pendahuluan sampai penutup, menurut saya itu sudah luar biasa sekali. Pak. Mohon maaf Bu Widya, terima Enggak, kasih. Ya, sangat perlu untuk saya ke depan Pak, apa yang harus diperbaiki nanti ketika diimplementasikan. Iya, terima kasih Bu Widya. Sampun Mas dosen. Oke. Ada komentar Ibu Widya sebelum kita lanjut ke Iya Pak. guru kamu dan saya. Ya sebelumnya saya terima kasih sebelumnya atas ini saran dan masukan dari Bapak Kidung terkait dengan saya lebih dominan ya tadi dalam menjelaskan karena memang terkait juga di sini kan kita harus 20 menit Pak. Jadi harus bagaimana 20 menit itu saya menampilkan apa saja urutan pembelajaran. Mungkin nanti diimplementasinya terutama di kegiatan inti nanti di situ kan percobaan saya akan lebih mengeksplor siswa saya lagi Pak. Terima kasih atas sarannya Pak. Sangat membangun. Itu saja Pak. Sementara. Ya, saya persilakan Ibu Nuraini selaku guru PAMA memberikan komentar kepada penampil pertama kita. Silakan Ibu Nur. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang ketika Ibu Widya melakukan peer teaching. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Kidung juga ya. Jadi menguatkan ketika pendahuluan sudah greget. Nah, ketika memasuki kegiatan inti antara step ke pendahuluan ke inti itu kurang bergerget ya istilahnya untuk masuk ke kegiatan itu. Yang menjadi perhatian kami adalah ketika melakukan kegiatan inti, bagaimana Ibu ketika menyampaikan kepada para siswa sehingga siswa itu aktif. Jadi seolah-olah guru sedikit kegiatannya walaupun ini peer teaching. Ya, jadi misalnya dengan menyebutkan nama Ismana. Kemudian yang berikutnya yang menjadi perhatian saya ketika Bu Ida selalu memenggal kata. Ini adalah ya. Ibu Widya. Bu. Ya, Ibu Widya. Jadi sering Bu Widya memenggal kata. Jadi misalnya dengan kata yang anak lihat adalah cahaya, seolah-olah anak-anak itu melanjutkan kalimat kata penerus dari Bu Widya. Jadi ini yang harus dikurangi oleh guru. Kemudian pertanyaan serentak. Jadi mengajukan pertanyaan yang dijawab secara serentak oleh siswa. Ini yang kita harus kurangi. Karena di sini kita tidak
akan tahu siapa siswa yang memiliki kemampuan. Kalau dia akan serentak menjawab cahaya, kita tidak tahu. Sebut saja namanya misalnya Ismanab Ida. Jadi kita tahu di mana kemampuan anak-anak tadi. Kemudian pada saat kesimpulan tadi tidak terdengar ya seolah-olah anak-anak itu tidak dilibatkan ketika ibu menyimpulkan pelajaran. Semuanya seolah-olah guru yang menyimpulkan pelajaran itu, sementara di dalam RPP ibu, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan pelajaran. Jadi gimana di saat peer teaching ini seolah-olah nanti jawaban anak, ya benar kamu, inilah ini. Jadi bukan dominan Ibu Widya yang mengucapkan kalimat, ya, oh bagus kamu, misalnya ini kamu, ini kan seolah-olah teman saja semuanya ini. Jadi kurangi peran guru yang terlalu dominan. Itu barangkali yang perlu Bu Widya perhatikan di kegiatan inti dan di penutup. Jadi kita dilarang terlalu dominan. Jadi bagaimana anak berpikir kritis kalau semua jawabannya tidak dipancing untuk menjawab memang dari kemampuan anak, tetapi tidak seperti tadi pemenggalan katanya. Jadi seolah-olah anak melanjutkan. Itu banyak sekali diucapkan oleh Bu Widya. Misalnya salah satunya tadi cahaya, kemudian cahaya dapat diuraikan, seperti itu. Ada seolah-olah seperti itu kata-kata yang pemenggalan kata maksud kita. Jadi kurangi seperti itu, kurangi pertanyaan serentak untuk yang lain. Jadi Bapak Ibu sebutkan saja nama teman-temannya, anak-anak didiknya. Jadi supaya tidak terkesan bahwa pembelajaran itu dominan oleh guru, padahal maksudnya bagus Bu Widya ini, tetapi perannya sebagai guru lebih dominan. Barangkali itu. Kemudian di kesimpulan tadi untuk semua peran siswa dan guru itu benar-benar dilibatkan ketika melakukan kesimpulan. Barangkali itu yang bisa saya cermati dari apa yang Bu Widya sampaikan tadi. Jadi Pak Kido juga sebagai yang mengobserv ternyata jeli juga. Demikian dari saya, barangkali Pak Dasyam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik apa yang disampaikan Ibu Nur tadi, banyak hal tentang bagaimana proses pembelajaran memang harus betul-betul harus maksimal, dan tadi memang terlalu banyak menggunakan kalimat-kalimat penggalan ya. Oke, dari saya yang pertama, suara masih cenderung datar. Jadi belum ada intronya, belum ada kata refnya. Sekali-sekali naik suara. Ya. Umpamanya begini, hal yang menarik adalah, umpamanya begitu ya. Ada kata-kata yang umpamanya ada siswa yang mengantuk, dia bisa lihat ibu kembali dia gitu kan. Kata-kata yang sedikit menegaskan bahwa apa yang menarik ya gitu. Sekali-sekali mengeluarkan kata yang memancing siswa untuk yang sedikit mengantuk, bangkit dia. Jangan datar terus ya. Jadi kalau dia mengantuk terus. Berikan dia tekanan-tekanan yang orang yang tidak terkesan menjadi terkesan, atau orang yang sedikit mengantuk menjadi melek namanya terbuka matanya. Jadi itu penting bagi seorang pengajar. Sedikit-sedikit memberikan suara yang agak sedikit menekan. Ya, jadi jangan datar. Kemudian yang kedua, di dalam yang belum terlihat tadi, kalimat-kalimat di dalam apersepsinya itu mungkin di dalam kurikulum Merdeka kan ada namanya kalimat pemantik ya, atau mungkin pertanyaan pemantik. Jadi ditambahkan sedikit barangkali umpamanya begini, mengapa manusia membutuhkan cahaya, atau mengapa dampak yang dibutuhkan kira-kira kalau tidak ada cahaya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa itu berpikir atau tertarik dengan pembelajaran itu. Mungkin itu bisa dimunculkan di persepsinya. Kalimat-kalimat yang mancing itu jawab tapi dia tidak menjawab. Ya, nanti dalam kegiatan pembelajaran baru terjawab. Tapi ada semacam pertanyaan-pertanyaan sederhana
yang memiliki manfaat di dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan sehari-hari seperti yang saya contohkan tadi. Ya memang tadi terkesan memang di dalam pembelajaran tadi guru sangat dominan. Padahal sebenarnya saya ingin melihat percobaannya. Ada kekecewaan bagi saya karena ternyata hanya kelompok A yang mencoba tadi. Kelompok B tadi. Seharusnya ditampilkan semua tadi. Walaupun sekilas. Tadi hanya kelompok B yang tampil. Padahal sebenarnya inti daripada kegiatan ini kan percobaan. Bukan guru yang terlalu banyak mengeksplor bahasanya. Sebenarnya di kegiatan praktiknya. Tadi hanya kelompok B itu pun sedikit sekali yang terlihat. Ya. Padahal sebenarnya saya ingin melihat bagaimana kelompok B mengeksplor percobaannya. Bagaimana kelompok C mengeksplor tadi. Bagaimana kelompok D dan seterusnya. Sehingga nanti pada saat diskusi nanti ada jalan dia. Makanya tadi kenapa diskusi itu tidak jalan, karena tadi tidak mengeksplor peer teaching-nya tadi di percobaan tadi. Harusnya lebih banyak ke sana tadi di percobaannya. Karena itu yang membedakan antara Ibu Wia dengan yang lain. Ada pada percobaannya tadi. Jadi itu membedakan antara mata pelajaran IPA dengan mata pelajaran IPS di dalam pembelajaran. Ada pada eksperimen tadi. Itu yang dieksplor, Bu, ya. Ke depan nanti itu yang dieksplor percobaannya, sehingga nanti menarik. Walaupun umpamanya kelompok tidak ditampilkan semua, tapi minimal menyebut. Umpamanya begini, kelompok A cocok gitu. Coba kelompok B ungkapkan sedikit, kelompok C ungkapkan sedikit, kelompok C ungkapkan sedikit. Makanya tadi tidak terlihat bagaimana mengaktifkan kelompok B, kelompok C dan D, dan apa perannya kelompok itu pada saat tadi Pak Isman juga saya keberatan tadi Pak Isman pada saat tadi bertanya sebenarnya pada saat Ibu Widya siapa tadi yang mencoba tadi? Pak Isman dan Siapa tadi Mbak Ida. Pak Isman Ya, bersama pada saat kelompok Ibu Ida, pada saat Ibu Ida sudah mencoba tadi, Pak Isman justru bertanya kepada guru. Seharusnya bertanya kepada kelompok B tadi, ya. Jadi siswanya itu pada saat percobaan selesai, siswanya itu jangan bertanya kepada guru, tapi bertanya kepada kelompok pencoba. Ya. Jadi siswa mengaktifkan siswa. Tadi ada Pak Isman tadi mengatakan, bagaimana Bu Guru? Umpamanya begitu kan? Gitu. Padahal sebenarnya dia harus bertanya kepada murid Ida, umpamanya. Karena Ida tadi yang mencoba tadi. Itu guru mau bagaimana dalam diskusi itu harus antara murid dengan murid, bukan murid dengan guru. Ya. Jadi hindari murid bertanya kepada guru pada saat diskusi. Karena fungsi guru pada saat diskusi adalah hanya pada penguatan, bukan pada dialog itu tadi. Itu yang harus dimaksimalkan tadi pada percobaan tadi. Kemudian tadi ada yang menarik tadi sebenarnya bisa dieksplor tadi. Tadi apa tadi? Sumber cahaya alami dengan apa tadi? Sumber cahaya buatan. Yang alami Matahari, tadi apa? Pak. Yang buatan? Lampu senter lilin. Bisa nggak yang alami bisa menjadi buatan? Umpamanya pembangkit listrik tenaga surya. Apakah itu buatan atau alami? Pak. Ya itu, tapi berasal dari alami, itu bisa dieksplor ke sana. Jadi anak-anak dikembangkan wawasan, ternyata yang alami belum tentu alami terus, tapi bisa diambil sebagai adaptasi teknologi ke sana. Ya, contohnya pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya. Jadi ada berasal dari sumber alami, tapi bisa dibuat, itulah keunggulan manusia. Ya. Itu bisa di pengembangan wawasan ke sana. Jadi jangan berhenti pada alami buatan-buatan, tapi alami bisa menjadi buatan. Contohnya banyak, ya. Umpamanya pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air bisa menimbulkan cahaya? Bisa, Pak. Sudah dieksplor ke sana bahwa ternyata cahaya bukan saja dari matahari tapi bisa dari air loh. Belum, Pak, belum sampai sana tadi. Belum. Ya. Itu bisa dieksplor ke sana, pengembangan wawasan siswa. Ya.
Itu luar biasa ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu kalau bisa mengeksplor ke sana. Bahwa ternyata cahaya itu bukan saja dari matahari, bukan saja dari bulan yang menimbulkan cahaya alami, tapi juga dari air, juga dari angin. Ada pembangkit listrik tenaga angin yang menimbulkan cahaya tadi. Lampu-lampu itu bukan saja berasal dari mana, itu bisa dieksplor dan masuk di dalam pembelajaran, ya, agar ada pengembangan bahan ajarnya. Ya oke, tadi itu yang barangkali tadi yang belum terlihat tadi, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Kidung tadi dengan Ibu Nur tadi, bahwa memang belum memaksimalkan diskusi. Ya. Saya berharap ke depan nanti maksimalkan diskusi, dan Bapak Ibu guru juga yang menjadi murid harus aktif. Ya. Kesannya tadi adalah murid-muridnya juga lebih pintar murid aslinya daripada murid sekarang menurut saya. Ternyata tadi yang bertanya kan hanya Pak Ismanep tadi. Harusnya tadi Pak Isneni aktif. Saya bukan. Ya. Agar Pak Ibu Widya ini bisa mengeksplor kekuatannya. Jadi Bapak Ibu sekarang yang murid ini harus cerdas. Karena guru yang cerdas ada pada murid yang cerdas. Dan murid yang cerdas ada pada guru yang cerdas. Kalau kita guru itu cerdas, kemudian muridnya tidak cerdas, kita akan tidak cerdas juga. Tadi kelihatannya siswanya tidak mau aktif, padahal sebenarnya pada saat Ibu Widya tadi tidak menampilkan, saya kelompok B mau menampilkan gitu, bisa dikritisi gurunya. Sehingga Ibu Widya tertolong dia. Jadi guru yang lupa atau guru yang hilaf itu bisa terselamatkan oleh muridnya. Tadi sebenarnya ada murid yang angkat tangan tadi bahwa kelompok B harus tampil, tidak mau saya kalau tidak tampil. Luar biasa muridnya. Kalau umpamanya kelompok A hanya ditampilkan, kau tadi kelompok B, C, D tidak cemburu terhadap kelompok B tadi. Tidak ada kecemburuan ilmu tadi. Terkesan bahwa bukan gurunya saja yang kurang, tapi muridnya juga kurang tadi. Ya. Makanya itulah gunanya sebenarnya pembelajaran teman sejawat, agar sama-sama cerdas tadi. Itu yang belum terlihat tadi ke depan. Nanti yang kedua tadi, guru cerdas, murid juga harus cerdas, supaya aktif pembelajaran kita dan teaching kita luar biasa. Rekamannya bagus dan mungkin bisa menjadi juara satu rekaman kita di tingkat nasional nanti. Kalau Bapak Ibu sekalian ini menjadi murid yang cerdas. Tadi aju karena dia pikir malas dah. Kan saya hanya menjadi murid biasa kan. Ini Ibu Widya juga tidak maksimal mengajar. Karena tidak ada pertanyaan-pertanyaan kritis tadi tentang bagaimana berubahnya antara cahaya alami dengan cahaya buatan. Bagaimana, kenapa kalau gelas gelap itu tidak menembus cahaya? Umpamanya gelas bening ya, tetapi di belakangnya dia gelap, apakah bisa juga menembus ke sana? Ini umpamanya. Kenapa muridnya tidak seperti itu umpamanya? Agar Ibu Widya ini mengasah otaknya terus. Jadi kenapa kita guru-guru itu atau dosen itu cerdas? Karena kita menghadapi murid cerdas. Akhirnya kita tidak mampu kalau tidak belajar. Tapi kalau kita menghadapi mahasiswa atau murid yang tidak cerdas, gurunya juga juta acuh. Kalau juga tidak ada pertanyaan, apa saya belajar. Tapi kalau bayangkan kalau murid-muridnya cerdas, pasti gurunya terpaksa cerdas. Awalnya terpaksa. Karena apa? Oh, ini kalau saya tidak belajar ini bahaya saya, malu saya. Nah, ini yang saya harapkan dari peer teaching ini. Kenapa ini menarik? Karena murid-muridnya cerdas. Akhirnya apa? Gurunya memaksa diri untuk cerdas. Jadi Widya tidak bisa, Ibu Widya nanti tidak bisa mengajar kalau tidak cerdas. Karena Pak Isman, Ibu Purwati, dan semua cerdas semua kan. Bertanya apa yang kira-kira menambah wawasan kelas. Tidak apa-apa dengan bahasa yang sedikit tinggi. Apa? Karena memang kita kan pembelajaran seperti tingkat tinggi. Saya kira itu harapan saya. Mudah-mudahan nanti lebih menarik karena supaya terkesan bahwa ini pembelajaran luar biasa, tidak seperti biasanya yang saya lihat atau yang saya dengar bahwa guru mengajar latar aja gitu ya, atau
Guru betul-betul hanya mengajar berdasarkan buku paket. Tadi masih berdasarkan buku paket tadi. Belum ada pengembangan bahwa mencontohkan tentang sumber-sumber cahaya yang ada di daerahnya dan seterusnya dieksplor oleh guru dan siswa. Siswanya juga begitu. Dan juga mengungkapkan bahwa ada pembangkit listrik di sana, Bu. Begini. Bagaimana itu? Padahal mereka sering mati lampu umpamanya. Itu yang bisa dieksplor. Ini mohon maaf ini panjang karena penampil pertama, biar nanti penampil kedua nanti lebih mengecireng lagi, lebih keren lagi dan seterusnya. Ya, saya kira demikian penyampaian